Shalom, selamat malam. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita sejenak untuk ada dalam renungan singkat kita malam hari ini. Untuk itu, Ibu Bapa yang kekasih yang ada di rumah masing-masing, mari kita persiapkan bacaan kita, bacaan Alkitab kita yang dipilih dari Yoel pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Yoel pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Jika kita telah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus, maka bersama dengan umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami memohon anugerahkan kami pengertian, hikmat untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus kiranya berkenan memampukan kami semua yang sudah mengerti firman, agar dapat mengerjakannya. Tuhan, layakkanlah kami semua untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia dan siap mendengarkannya. Demi Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini akan dibacakan dari Alkitab Yoel pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Amin. Ibu Bapa yang kekasih yang ada di dalam Yesus Kristus, yang berada di pojok rumah masing-masing, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Bencana sebagai alat Tuhan
untuk mendidik umatnya. Ibu bapak yang kekasih dan juga saudara-saudari, dalam kitab Yoel membahas dua persoalan yang penting yang diserukan oleh Nabi Yoel itu sendiri. Pokok pertama membahas mengenai bencana belalang yang sementara terjadi, sedangkan pokok kedua membahas datangnya hari Tuhan yang merupakan nubuat tentang masa depan. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, membahas mengenai hukuman Allah yang mengancam daerah Yehuda dan juga Yerusalem. Hukuman Allah ini dilatar belakangi oleh tindakan bangsa Yehuda yang memberontak melawan Allah, yaitu dengan cara melakukan penyembahan berhala. Hukuman yang Allah berikan atas tindakan bangsa Yehuda ialah tulah belalang yang memakan habis tumbuh-tumbuhan bangsa Yehuda, sehingga terjadi kelangkaan makanan dan kelaparan melanda bangsa Yehuda. Bencana belalang dipandang sebagai suatu tanda akan datangnya hari Tuhan. Hari di mana Tuhan akan bertindak menghukum bangsa Yehuda. Hukuman yang diterima oleh bangsa Yehuda menurut para tua-tua Israel ibu bapa adalah hubungan yang melebihi dari bencana-bencana yang pernah dialami di masa lampau. Nah, hukuman bangsa Yehuda diterima bukan hanya berdampak pada kehidupan perekonomian saja, tetapi juga berdampak pada kehidupan rohani. Pelanggaran ibadah, penyelenggaraan ibadah di Bait Allah dalam memberikan korban sajian dan korban curahan tidak dilakukan lagi karena hasil tanah sudah binasa dimakan oleh belalang. Inilah yang membuat para imam-imam dan pelayan-pelayan berduka cita karena rumah Tuhan tidak lagi dapat berfungsi sebagai rumah Tuhan. Bukan hanya para imam dan pelayan, tetapi juga para petani dan tukang kebun berduka cita karena gagal panen, sehingga membuat mereka merasa malu, membuat mereka merasa sedih karena jerih payahnya tidak berhasil. Kemudian ibu bapa, Nabi Yoel pun menyerukan kepada bangsa Yehuda agar meratap dan berseru kepada Allah untuk menunjukkan kesungguhan mereka memohon pengampunan dan pertolongan dari Allah. Ibu bapa yang kekasih di dalam Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, dari firman Tuhan saat ini, kita kembali diajak untuk merenungkan bahwa Allah dapat menggunakan cara apa saja untuk menyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan umat manusia. Tentu saja, cara yang dilakukan Allah bertujuan untuk mendidik umat-Nya. Nah, dalam kehidupan kita saat ini, di tengah mewabahnya COVID-19 atau yang kita kenal juga dengan virus corona, kita diajak untuk kembali mengintrospeksi diri. Introspeksi diri artinya bahwa mengevaluasi gaya hidup kita yang mungkin keliru. Inilah yang merupakan bagian terpenting dalam perubahan hidup. Pandemi COVID-19 ini juga mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Dari cara kita bersosialisasi, cara kita bekerja, dan juga cara belajar, cara kita memperlakukan alam, dan bahkan cara kita beribadah sekalipun. Mari ibu bapa yang ada di rumah masing-masing, kita belajar dari bangsa Yehuda. Di tengah keterpurukannya, bangsa Yehuda meratapi dosa yang telah dilakukan untuk memohon pengampunan dan pertolongan dari Tuhan. Secara sederhana, dengan adanya peristiwa ini, kita diajak untuk berefleksi dalam memaknai kondisi atau keadaan yang kurang baik ini. Juga kita diajak
untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah, bersama dengan keluarga untuk memohon belas kasih Allah. Namun, Ibu Bapa yang kekasih, bukan hanya dengan berdoa, melainkan kita pun juga harus mematuhi dan mengindahkan protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah dan juga tiap-tiap tim medis. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini dapat menguatkan iman percaya kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, karena kita akan ada di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, syukur kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih, penyertaan, dan tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh diperdengarkan dalam renungan malam kami saat ini. Biarlah firman Tuhan dapat kami kerjakan. Untuk itu Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya di jemaat Tiatira Malengkeri. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anggota jemaat, di dalam setiap keluarga mereka, di dalam setiap pekerjaan masing-masing mereka. Tuhan memberkati. Biarlah setiap pekerjaan yang telah Tuhan embankan kepada mereka, mereka dapat kerjakan dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa sukacita. Biarlah lewat pekerjaan yang telah Tuhan berikan, mereka dapat memperoleh berkat daripadamu, ya Allah. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tiatira yang pada hari ini, bahkan dalam minggu ini, merasakan pertambahan usia daripadamu. Tuhan memberkati sukacita mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang berada dalam usia lanjut, para orang tua kami. Berkati mereka Tuhan di usia mereka yang semakin lanjut. Biarlah Tuhan yang akan terus memberikan mereka semangat untuk menjalani kehidupan ini, ya Allah. Dan ajar mereka Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, ya Bapa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya para pendeta dan juga para ibu bapa majelis penatua diaken. Berkati mereka Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Biarlah setiap pelayan yang ada di jemaat Tuhan, di jemaat Tiatira Malengkeri, dapat sehati sepikir di tengah-tengah mengangkat tugas dan pelayanan di jemaat Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap pengurus OIG, baik yang ada di tingkat PKBGT, PWGT, PPGT, dan juga SMGT. Tuhan memberkati setiap pengurus yang terlibat di dalamnya. Bahkan setiap panitia dan juga tim yang ada di jemaat Tiatira Malengkeri. Biarlah mereka semua dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan setiap jerih payah lelah mereka yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang dialami oleh
jemaat Tuhan. Berkati ya Allah, biarlah setiap pergumulan-pergumulan, beban-beban kehidupan yang saat ini dialami, mari Tuhan pulihkan, mari Tuhan mengembalikannya ke keadaan semula, sehingga lewat pergumulan-pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, iman mereka semakin bertumbuh hanya di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, ketika ada rencana-rencana yang direncanakan oleh setiap jemaat Tuhan, Tuhan memberkati sehingga setiap rencana-rencana itu dapat terrealisasi dengan baik demi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu ya Bapa. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam yang indah ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dalam memasuki kehidupan new normal ini. Tuhan memberkati kami, mampukan kami Tuhan untuk terus mengindahkan akan protokol kesehatan sehingga kami mampu memutuskan penyebaran mata rantai virus corona ini ya Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati. Tuhan akan terus melindungi kami dari setiap virus-virus yang ada ya Allah. Untuk itu Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan. Ya Allah, di malam hari ini kami akan beristirahat. Mari Tuhan memberkati kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, sehingga esok pagi kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tanpa kekurangan suatu apapun, ya Allah. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami Tuhan, permohonan kami, sendengkanlah telingamu atas doa dan seru sembahyang kami ini ya Bapa. Tetapi kami percaya, bukan kehendak kami yang akan terjadi atas diri dan kehidupan kami, melainkan kehendak Tuhanlah yang akan terus terjadi. Ini doa kami Tuhan, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.